Baik, selamat datang kembali di pertemuan kita hari ini mengenai pembelajaran sosiologi, khususnya di kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial untuk SMA kelas 11. Ini dia pembelajarannya kali ini sudah saya siapkan dengan PPT, kemudian nanti akan ada saya jelaskan mengenai topik kita hari ini, yaitu bab 3 mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran nanti yang setidaknya melalui video ini dan juga melalui proses pembelajaran diharapkan dapat mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Kemudian mampu memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik. Selanjutnya, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Nah, yang pertama kita coba lihat di sini. Biasanya di kota-kota besar itu ada namanya Car Free Day. Dalam kegiatan Car Free Day ini berkumpul banyak orang dari berbagai suku, bangsa, dan kelas yang berbeda-beda. Ras kelas ekonomi, ras kulit hitam, kulit mongoloid ras mongoloid, ras negroid ras kaukasoid bisa kita temukan terutama di kota-kota besar. Nah, ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa adanya keberagaman seperti itu. Nah, jadi dari sini kita lihat juga bahwa ini adalah contoh kecil bahwa dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bernegara, kita sudah tercipta berbeda-beda. Apalagi bangsa kita Indonesia sendiri. Nah, yang pertama kita pahami itu partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Partikularisme dan perbedaan sosial. Paham partikularisme ini pada dasarnya itu cenderung untuk mengutamakan atau mementingkan kelompok dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Jadi lebih melihat ke kelompok dirinya sendiri seperti itu, baik itu sukunya baik itu daerahnya baik itu rasnya, baik itu agamanya. Itu adalah paham partikularisme kelompok ini. Dan ternyata itu akan ada nanti perbedaan-perbedaan dalam kelompok masyarakat. Nah, ini salah satu tokoh sosiologi Talcott Person berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Bahwa manusia, maksudnya di sini bahwa manusia itu semua saling terkait Contohnya kalau di kelas sendiri di sekolah, guru itu tidak berfungsi kalau tidak ada murid Begitu juga dengan murid tidak akan mendapatkan pelajaran kalau tidak ada guru Maka di masyarakat juga seperti itu. Ada pedagang Ada kelompok lagi petani, ada kelompok lagi pengusaha dan lain sebagainya. Jadi ada keterkaitan. Jadi hakikatnya itu nanti dari sini kita lihat bahwa struktur sosial itu ada keterkaitan antar manusia. Kemudian kita harus pahami juga fungsi dan bentuk struktur sosial. Ini pendapat beberapa tokoh. Nah, yang pertama si Mayor Polak. Dia menyatakan bahwa struktur sosial itu nanti berfungsi sebagai pengawas sosial Artinya ada yang mengawasi sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Jadi struktur sosial itu perlu supaya nanti ada pengawasan, supaya tidak terjadi ketidakteraturan sosial seperti itu di masyarakat. Kemudian ada lagi tokoh yang kedua, Peter M. Blau. Dia membagi bentuk sosial menjadi dua. Yang pertama itu tertutup, kemudian ada lagi yang terbuka. Ini pendapat dari si Peter M. Blau. Kemudian tokoh yang ketiga ada Nasikun dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Nah, ini nanti akan kita bahas juga mengenai horizontal Vertikal berarti
kita lihat ada di atas, ada di bawah seperti itu. Kalau horizontal itu setara. Nah, di masyarakat gitu ya, lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, Indonesia adalah salah satu contoh dari suku yang sangat-sangat ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan ras. Ya, ini menjadi salah satu contoh karena kita ini sangat banyak gitu ya, struktur sosialnya itu ada kelompok-kelompok sosial lagi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke diferensiasi sosial gitu ya. Nah, hakikat diferensiasi sosial ini kita pahami bahwa ada klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis seperti itu. Jadi dikelompokkan di dalam masyarakat itu kelompok pedagang, kelompok penyanyi gitu ya, kelompok pekerja seni gitu ya. Kelompok-kelompokkan gitu. Nah, itulah makanya nanti dari sini kita lihat tentang adanya diferensiasi sosial, perbedaan-perbedaan sosial itu. Kemudian kemajemukan sosial ditandai adanya perbedaan. Pertama, berdasarkan ciri fisik ya. Ini bisa karena kita lihat seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung gitu. Nah, ini bisa mengarah ke fisik, ke warna kulit, dan nanti bisa keras seperti itu. Kemudian timbul karena adanya perbedaan pekerjaan, cara pandang atau sudut pandang, cara berpikir gitu, pola perilaku dalam masyarakat. Kemudian juga ada yang ketiga ini berdasarkan ciri budaya. Ini berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya, seperti agama, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Nah, berdasarkan suatu budaya misalnya, budaya Batak misalnya gitu ya, nanti akan terlihat gitu. Kalau dia dari budaya Batak seperti apa keluarganya itu sangat erat sekali, misalnya adat gitu ya, mengenai sistem kekeluargaan misalnya ada marganya seperti itu. Begitu juga nanti dengan kepercayaan gitu ya. Ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam gitu dan lain sebagainya. Jadi itu kemajemukan yang terjadi di masyarakat kita. Tapi kita bisa lihat dari ciri gitu ya, ciri-ciri yang terdapat di sini seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk diferensiasi sosial ya. Indonesia memiliki diferensiasi suku. Yang pertama kita pahami suku ya. Nah, salah satunya itu ada, kalau di Indonesia itu ada suku Ngada ya, berasal di NTT, Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara, di situ ada suku Ngada namanya. Karena saking banyaknya gitu. Kemudian ada diferensiasi ras ya. Ini berdasarkan ciri-ciri fisik tadi ya. Maka ciri kita ini, ciri fisiknya ini bukan ciri budaya, tapi fisiknya gitu. Bisa aja satu ras, tapi beda budaya seperti itu. Ya, jadi ini berdasarkan ciri fisik. Nah, ini 3 kelompok ras utama manusia, ya, di dunia, gitu. Yang pertama Mongoloid, ya, ciri utamanya itu kuning, kulitnya itu kuning dan coklat. Kemudian ras Negroid memiliki kulit yang hitam, ya. Kemudian Kaukasoid memiliki kulit yang putih seperti itu. Nah, kalau Kaukasoid ini Eropa gitu ya, Arab, negara-negara Arab, penduduk negara Arab dan Eropa, Amerika sebagian gitu ya. Ras Negroid lebih cenderung di Afrika, Mongoloid itu lebih cenderung di Asia Timur ya, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Gitu. Tapi sekarang ini hampir setiap negara pasti ada penduduknya. Ini ya, karena ada interaksi sosial ya, setiap negara, setiap penduduk itu semua negara sudah memiliki ras gitu ya, yang baik itu Mongoloid, baik itu Negroid, bahkan Kaukasoid gitu. Contohnya kalau di Indonesia kan kita bisa lihat pemain bola yang berasal dari Afrika misalnya gitu, pemain bola di Indonesia seperti itu ya, di liga-liga Indonesia. Kemudian diferensiasi suku bangsa atau etnis ya. Suku bangsa merupakan dari kekerabatan yang lebih luas ya. Ini kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang sama gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kalau suku Batak gitu, dari keturunan yang paling atas sampai ke paling bawah gitu, ada ikatannya, merasa sedarah gitu ya. Walaupun sebenarnya secara biologi
ya sudah ada percampuran ini ya antara keturunan yang lain seperti itu. Nah, suku bangsa di Indonesia ini kalau di Pulau Sumatera yang paling terkenal itu salah satunya itu adalah suku Minangkabau ya, atau di Padang gitu. Kemudian di Jawa suku Jawa, kemudian di Kalimantan ada suku Dayak. Nah, kemudian ini ada diferensiasi klan. Ini seperti mirip sebenarnya dengan etnis tadi gitu ya, tapi ini lebih spesifik lagi ya, keluarga besar gitu ya. Klan ini kesatuan lebih ke keturunan atau kesatuan kepercayaan atau tradisi kesatuan adat gitu. Nah, contohnya ini klan ini berdasarkan kelahiran ini ya, bentuk klan utama ini klan Minangkabau ini klannya itu dilihat dari sisi ibu ya. Kalau Batak itu dari sisi ayah gitu ya, patrilineal gitu. Kalau Padang tadi Minangkabau tadi matrilineal seperti itu ya, dilihat dari sisi ibu seperti itu garis keturunannya. Kemudian diferensiasi agama ya, diferensiasi agama ini di Indonesia kita mengenal ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu ada pula aneka kepercayaan lain seperti Kaharingan, Permalim, Kejawen gitu ya, dan lain-lain. Nah, agama ini ya, Keharingan, Permalim, Kejawen ini adalah kepercayaan lokal seperti itu ya. Permalim ini di Sumatera Utara. Keharingan ini ada di daerah Jawa Barat kalau tidak salah. Kejawen ini daerah Jawa. Jadi ini kepercayaan kuno sebenarnya. Jadi kalau kita masih ingat pembelajaran sejarah. Jadi sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, bahkan Hindu Buddha ke Indonesia gitu dan Konghucu ini. Inilah agama lokal gitu ya, agama animisme dan dinamisme gitu. Kalau kita lihat dari benda atau yang dipercayai gitu ya, objek atau subjek yang dipercayai seperti itu. Jadi ini tergolong ke sinkretisme juga gitu ya, atau animisme dan dinamisme seperti itu. Ini berkembang di daerah-daerah, masih ada sampai sekarang seperti itu, walaupun sekarang memang lebih didominasi agama ini tadi seperti itu ya. Nah, ini perlu memang kita pahami seperti itu ya, supaya nanti kita bisa melihat ini secara luas gitu ya, dan tidak langsung menyerang perbedaan yang ada di antara setiap agama yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial seperti itu. Tapi kita mencoba memahami bahwa ada perbedaan agama gitu ya di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian ini diferensiasi jenis kelamin ya. Nah, ini kadang-kadang kan kalau di Indonesia sendiri ya, sesuai dengan nama kita itu jenis kelamin ada dua gitu ya, perempuan atau laki-laki gitu. Nah, dahulu juga kadang karena perbedaan ini jenis kelamin ini kadang ada yang ditinggikan gitu ya, derajat laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tapi sekarang ini sudah semakin terbuka gitu ya bagi perempuan. Bahkan kalau dulu pilot itu ada pekerjaan yang dilakukan oleh pria, tapi kalau sekarang perempuan sudah banyak menjadi pilot gitu. Nah, ini perlu kita pahami tentang perbedaan-perbedaan ini. Kemudian profesi juga seperti itu. Jadi dikelompokkan, kelompok guru gitu ya, kelompok dokter, kelompok penyanyi atau artis gitu ya, kelompok apalagi pedagang gitu, kemudian buruh gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pengelompokan terjadi di masyarakat ya, berkaitan dengan satu keterampilan khusus yang mereka miliki. Nah, itulah tentang perbedaan yang bisa kita lihat di dalam masyarakat gitu ya. Nah, perbedaan ini juga nanti bisa kita melihat dari ini ya, dari setiap kelompok itu bahwa memiliki keunikan tersendiri gitu ya, dan itulah yang membentuk terjadinya itu struktur sosial atau pengelompokan yang terjadi di masyarakat. Nah, sampai di situ ini tentang kita memahami tentang struktur sosial, dan nanti salah satunya itu adalah diferensiasi
ini ya, diferensiasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Seperti itu, terima kasih.